liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah yang sampai hari ini masih diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa dalam rangka menuntut ilmu. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita salawat itu sama-sama ya. Baik semuanya, pada hari ini kita yakninya membahas tentang pelajaran P5 ya. Jadi sebelum itu pada teknik kelas kita minta dulu untuk menyiapkan teman-teman agar kita lebih siap dalam belajar. Siapkan dulu sama kelasnya. Siap, Bro. Doa mulai. Mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baik, kita absen dulu nak ya. Semuanya sehat nak? Ada yang sakit? Baik, dengarkan absennya. Aisyah Pratama Satya, Khaira, Afif, Muhammad Areza, Muhammad Dwi Arfa, Nadira, Naira, Ranggi, Fazil, Yunda. Nanti berapa orang yang hadir nak? Ada orang yang tidak hadir. Ada alasan sakit atau surat izinnya? Tidak. Semoga seandainya kalau seandainya mereka sakit kita doakan semoga mereka lepas sembuh. Baik, seperti apa yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya pagi ini kita membahas tentang pembelajaran P5. Apa itu P5? P5 itu adalah bentuk dari bagaimana pemerintah sekarang membentuk sebuah kurikulum merdeka, yakninya sebuah proyek penguatan pembelajaran Pancasila. Enak ya? Jadi dalam P5 ini kita diajarkan banyak membuat macam-macam kegiatan agar kita, anak-anak kita lebih mandiri. Sekarang Pak tanya dulu, siapa yang sudah tahu apa profil dari P5? Ya silakan, Khaira. Peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran dalam sosial. Dalam P5, metode pembelajaran yang lebih interaktif digunakan dan siswa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi utama mengikuti. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berbineka tunggal. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Baik, tepuk tangan
prinsip dari P5 tersebut? Nah, silakan Fajar. Penerapan P5 itu mereka terdapat 4 prinsip penting. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Holistik berarti melihat sesuatu dengan menyeluruh dan utuh serta tidak parsial atau terpisah-pisah. Dalam P5, cara berpikir holistik ini berguna dalam menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat isu secara lebih dalam. Kontekstual. Prinsip kontekstual ini mendorong guru dan pelajar persatuan pendidikan. 3. Berfokus pada kesulitan diri. Eksploratif. Nah, tepuk tangan dulu untuk Fajar semuanya. Baik, kita telah mengetahui apa itu P5, apa itu profil P5, dan apa itu prinsip dalam P5 tersebut. Sekarang kita masuk dalam pelaksanaan P5 yang kita rencanakan. Kita akan langsung meng-actionnya dalam P5 ini, yaitu dengan tema mengangkat sebuah tema kewirausahaan. Topiknya adalah jajanan sehat. Apa itu jajanan sehat? Jajanan yang higienis, yang tidak tergantung pada bakteri dan penyakit. Kalau kita jajannya di sembarang tempat yang memakai bahan-bahan yang tidak higienis, maka kalian bisa keracunan, bisa terpapar oleh bakteri, dan bisa juga terkena oleh penyakit. Dan tujuan proyek ini melalui tema kewirausahaan dan mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila, proyek makanan sehat dan nikmat. Tujuan menunjukkan jiwa wirausaha pertamanya. Wirausaha itu agar kalian nanti kalau sudah besar bisa paling tidak bisa menjadi seorang bisnismen, bisa menjadi seorang pedagang. Dagang apapun itu serang kalian nanti sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing. Setelah itu menemukan ide pola makanan sehat. Salah satu produk makanan sehat ini nanti khususnya untuk kita anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu jangan makan yang aneh-aneh, karena nanti pas belajar sakit perut kalian nanti artinya kalian kroisit dan sebentarnya. Ya, jadinya harus makanan yang sehat. Setelah itu dimensinya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam P5 ini dibentuk dengan saling adanya kalian bergotong royong atau bekerja sama, saling membantu pekerjaan dalam setiap kegiatan itu antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, dan di dalam kelompok tersebut harus saling bekerja sama. Kalau tidak, nanti satu orang bekerja, satu orang hanya memasak saja, yang lain hanya duduk jadi penonton, akhirnya tidak terwujud gotong royong. Setelah itu adalah kemandirian. Dengan adanya pembelajaran ini, di rumah yang biasanya mungkin tidak bisa masak, akan bisa memasak di rumah. Walaupun mungkin belum begitu pintar, tetapi itu bisa menjadi dasar bagi kalian untuk mulai belajar memasak. Apalagi bagi yang ideologi Indonesia, perempuan itu harus pintar memasak. Kalian bisa melihat di YouTube bagaimana anak-anak di Cina TK itu sudah diajar memasak. Jadi untuk itu P5 ini juga bertujuan agar kalian bisa menjadi anak yang mandiri. Elemennya di sini ada akhlak pribadi, kolaborasi, regulasi diri, elemennya merawat diri secara fisik, mental dan spiritual, kerjasama, menunjukkan inisiatif dan kerjasama secara mandiri. Nah, alur proyeknya pertama kita temukan, ya, apakah kewirausahaan itu? Kewirausahaan itu adalah bentuk sebuah usaha nantinya yang dibangun dari dasar sebuah bakat dari seseorang nantinya, tergantung minatnya ke arah mana nantinya. Setelah itu mengenal produk wirausaha. Setelah itu bayangkan apa nanti wirausaha yang akan kalian bangun sesuai dengan pemikiran kalian. Apa bentuknya? Kalau keahlian kalian adalah di bidang entrepreneurnya, di bidang nanti menjadi pedagang nasi atau seorang bisnismen yang membuka restoran, nanti pintar memasak bisa buka restoran, menjadi pedagang tekstil atau menjadi pedagang-pedagang yang lainnya, tergantung dari minat dan bakat kalian masing-masingnya. Mengenal berbagai produk makanan jajanan pasar agar semua yang kalian makan itu bisa juga untuk kesehatan tubuh kalian. Sudah itu lakukan langsung action, bukan hanya bercerita. Kita sudah tahu memasak ini,
Mau masak A, masak B, bikin A, bikin B. Kalau hanya membayangkan, bisa nggak makanan itu kita telan? Enggak. Kalau kita hanya memikirkan, bisa nggak kita makannya? Tidak. Tapi langsung action, langsung bertindak. Berkunjung ke kantin atau warung-warung di lingkungan sekitar kita lihat apa saja menu yang ada di sana, bisa kita pelajari dan bisa kita tiru masakannya seperti itu. Enak ya? Chef itu mengolah data hasil kunjungan. Apa saja, misalnya piscok atau mie ayam. Pergi ke tempat bakso, jangan hanya memakan enaknya saja. Kalian harus tahu apa-apa saja bumbunya. Nanti dicari apa, kenapa masakan ini bisa jadi enak. Kenapa kita membuatnya nggak enak? Kenapa orang bikin bakwannya jadi enak, kalian bikinnya bantat misalnya. Orang bikin esnya enak, kalian bikin esnya misalnya nggak enak jadinya. Jadi tergantung bagaimana nanti kalian mengaduknya dalam sistem pembuatannya nanti. Setelah itu kalian bisa mempresentasikan produk makanan yang dipilih dan mempersiapkan kegiatan usaha. Apa itu makanan sehat? Di dalam Islam itu sangat membimbing umatnya dalam hal apapun. Bahkan adab ke kamar mandi saja kita diatur. Apalagi untuk makan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 168, wahai manusia, kata Allah, makanlah dari makan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Di sana dikatakan kuncinya itu adalah halal dan thayyibah. Apa itu halal lagi baik? Jangan hanya makan makanan hanya enaknya saja, tetapi tidak memikirkan halalnya. Daerah Eropa sana, Amerika sana, Barat sana banyak makanan enak, tetapi tidak halal. Halal itu bukan hanya dari zatnya, tetapi halal juga cara melakukan penyembelihannya. Kalau seandainya itu hewan, kalian ayam dimakan halal nggak? Kalau caranya tidak sesuai dengan syariah, maka tidak halal. Ada ayam tertabrak motor, tidak disembelih sama orang yang punya warung nasinya, langsung dimasaknya, itu halal nggak? Enggak, halalnya halal, cuma cara prosesnya jadi tidak halal. Kewirausahaan adalah sebuah proses menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Manfaat kewirausahaan menciptakan lapangan kerja. Orang yang bisa menciptakan lapangan kerja, kalian lihat ada bengkel, ada warung nasi, ada restoran, ada kafe-kafe. Itu menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang yang belum dapat pekerjaan. Jadi pekerjaan itu bukan hanya pegawai, bukan hanya orang kantor, bukan hanya guru, tetapi orang-orang yang bekerja bisa membuka lapangan kerja itu lebih dimuliakan oleh Allah, meningkatkan inovasi. Orang yang punya wirausaha itu akan berpikir, yang akan dimasak lagi. Apa nanti variannya yang akan ditambah lagi? Bikin minuman ini, apa variannya? Bikin makanan ini, apa nanti tambahan menunya? Bagaimana supaya jadi enak, itu akan berpikir terus. Akan berkembang inovasi. Pertumbuhan ekonomi dengan berwirausaha, nanti ekonomi akan berjalan dengan baik. Peningkatan kesejahteraan. Orang yang suka berwirausaha, setiap hari selagi dia masih dagang pasti dapat uang. Cuman yang dipikirkan ada nggak banyak atau tidak untung yang didapatkan. Baik, kita telah membagikan gambar kerja untuk kalian tadinya. Jadi itu nantinya menjadi, walaupun nanti bagaimana kalian nanti bisa memahami dari apa yang kita bahas pada hari ini. Ya. Ini rencana kita kemarin yang sudah kita bagi. Ada kita kan di sini digabung. Ada kelas 4. Mana kelas 4? 4A. Mana kelas 4B? Kelas 5A mana? Kelas 6? Kelas, tepuk tangan dulu semuanya. Ini 5B ya. 5B ya. Baik, kelas 6 kita kemarin berencana membuat apa kemarin? Pentol dan es lemon. Kelas 5A apa kemarin? Menunya? Es doger dengan bakwan. Kelas 4A, A5B nasi goreng. Kelas 4A mie kutio dengan es kopior. Kelas 4B apa? Piscok. Itu semuanya makanan enak, itu semuanya enak. Kalau tidak diolah dengan tidak sehat, maka tidak menjadi makanan yang sehat. Setelah itu
kalian akan beraksi nanti membuat makanan itu masing-masing kelompok yang sudah kita bagi. Kelas 6 tadi membuat yang namanya pentol dengan es lemonnya. Kelas 5A membuat bakwan dengan es dogernya. Kelas 5B membuat nasi goreng. Kelas 4A membuat mie kuitiau dengan es kopior. Kelas 4B membuat piscok. Nah, semuanya kan itu makanan enak dan makanan sehat yang terjamin kondisinya dan kesehatannya karena semuanya kalian tahu apa-apa saja bahannya. Nah, sekarang pertanyaan itu salah satu aja. Kelas 6, apa aja bahannya untuk membuat pentolnya, nak? Iya. 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 Bumbu halus. Nah, itu merupakan bumbu-bumbu dan bahan-bahan yang kita lakukan untuk membuat pentol dan es lemon tadi. Baik, dengan pembelajaran kita hari ini, kita tadi kan langsung action lagi, nak ya. Jadi nanti kita ke lapangan, kita action, kita membuat, kita harus bekerja sama karena prinsipnya dalam wirausaha ini, dalam bentuk P5 ini gotong royong dan bekerja sama dan saling bantu membantu. Nanti baru kita jual, mudah-mudahan dapat keuntungan yang besar. Nah, baik, pada hari ini tepuk semangat dulu semuanya. Tepuk semangat. Baik, pada hari ini kita cukupkan dulu pembahasan kita pada tentang P5 pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita langsung action ke lapangan. Kita buat apa yang kita rencanakan. Mudah-mudahan berhasil semuanya, ya. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Agustian, guru PTN SD 26 Padang Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dan saya adalah mahasiswa PPG dari jabatan S2, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Baik, pada hari ini kita melakukan 5 PPRA, yang mana hari ini kita melakukan kegiatan masak dan nanti juga ada acara wirausahanya. Hasil dari apa yang dihasilkan oleh anak-anak kita nanti dijualkan nanti di bekas standnya di sekolah kita nanti. Ayo kita masuk ke dalam semua. Baik, ini kelas 6 acara P5-nya yakninya membuat apa, nak? Pentol. Minumannya apa? Es lemon. Kalau boleh tahu apa aja bahan untuk pentolnya, nak? Nama bahannya? Beras, saus, iga, kecap, daun jeruk, daun salam, luas, 9 bakso, bumbu halus. Esnya apa bahannya, nak? Esnya? Jeruk nipis. Makasih, nak, ya. Itu nama bahan untuk es dan mie pentol untuk kelas 6. Baik, untuk proses pembuatan bakwan dan es doger untuk kelas 5A dimentori oleh wali kelasnya Bu Yen, dan ada ibu senior kita yakninya Bu Sri. Ini kepada anak-anak kita tanya dulu apa bahan untuk membuat bakwannya, nak? Bahan-bahan untuk bakwan itu adalah tepung, wortel, bawang merah, Ya. bawang, Ya. garam, roiko, minyak, cabai giling, tomat, dan labusin. Untuk esnya apa bahannya? Untuk es doger bahan-bahannya adalah cincau, terasi, hijau, doger, santan, gula, dan susu induk. Terima kasih banyak. Inilah proses pembuatannya, ada bakwannya. Dan ini anak-anak kita yang sedang membuat, ada cincau. Ya, terima kasih untuk kelompok A semuanya. Baik, kelas 5B membuat menu nasi goreng yakninya ala Nusantara. Apa aja bahannya, nak, untuk nasi goreng? Seledri, bawang merah, bawang putih, minyak, bawang goreng,
mie kuitiau dan es kopior. Pizza salah satu orang dari kelas 4. Coba Adam, sebutkan nama bahan-bahan yang untuk mie kuitiaunya. Toge, cabai, kecap, pangsit, Nah, untuk es kopiornya apa bahannya, Nak? santan, susu, semadar, selasi, nata de coco, satu es. Nah, itu nama bahan-bahan untuk makanan kelas 4A, yang ini mie kuitiau dengan es kopior. Terima kasih, Nak ya. Kelas 4B, menunya apa tadi? Piscok, Nak ya? Apa-apa nama bahannya, Nak, untuk piscok? Pisang, coklat, lumpia, tepung. Nah, pisang, ini pisangnya, ini ada coklatnya, ini lumpianya, dan ada tepungnya. Ini dari pros 4A. Ini proses pembuatannya. Pisangnya ada wali kelasnya Bu Rini. Terima kasih, Rin. Marilah kita nanti menyaksikan bagaimana hasil dari P5 kita pada hari ini. Kita mulai dulu dari kelas 6. Mana semuanya? Mana hasilnya? Sama tak? Oh, enak semuanya? Inilah hasil dari karya anak kita, es lemon. Diberikan ada esnya dan ada selasinya. Dan ini merupakan ini olahan dari pentolnya, ini mie-nya. Inilah hasil dari karya kelima anak kita kelas 6. Selanjutnya kita menuju stand kelas 5A. Halo, apa ini produk, apa olahannya? Apa namanya? Ini es doger, hasil dari karya kelas 5 ke kelas 5B. 5A. Ini masih 5A, ada bawahnya. Bawang dari kelas 5A. Ini bentuk sambalnya. Sudah habis, laris manis ini. Bawahnya laris manis kelas 5A. Ke kelas 5B. Kelas 5B ini makanan sehat dan mengenyangkan. Yakninya ada nasi goreng. Nasi goreng ada telurnya, ada kerupuknya, ada mentibunya. Ini merupakan makanan sehat ala kelas 5B. Tepuk tangan untuk kelas 5B. Ini karya kelima kita di kelas 4A, kuitiau. Ini makanan sehat dan mie-nya juga diolah langsung tadi oleh anak-anak kita. Bukan mie yang sudah yang siap, tapi mie diolah langsung. Pakai telur, ada kerupuknya dan ada sayurnya. Baik, kita lanjut. Masih 4A. Ini minuman sehatnya yang disajikan oleh anak kita. Minumannya sehat. Ya, dijamin sehat. Kita lanjut ke kelas 4B. Hampir habis. Ini hasil karya dari kelas 4A. 4B. Ada piscok. Sudah banyak yang habis. Dan minumannya TS. Sudah habis TS-nya. Ya, TS-nya sudah habis. Piscoknya tinggal tersisa sedikit. Ini juga bentuk makanan sehat untuk anak kita, dan anak-anak kita untuk bisa tiap hariannya di sekolah. Semoga makanan yang diolah anak kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan sehat. Terima kasih semuanya. Pada hari ini kita akan mewawancari salah seorang guru senior kita tentang bagaimana P5 ini. Karena dalam P5 ini bukan hanya bentuk dari kegotong royongan anak kita, bukan hanya bentuk dari keurusan anak kita, tapi juga saling tolong menolong antara sesama mereka. Menurut Ibu tentang P5 kita pada hari ini. P5 kita pada hari ini sangat baik, ya, berjalan dengan lancar, kemudian sangat memotivasi siswa-siswa kita. Dari yang tidak bisa kerjasama, bisa bekerja sama. Alhamdulillah. Dan lagi bagaimana menurut pendapat Ibu hasil dari karya anak kita ini rasanya? Mengenai hasilnya tuh enak-enak semua, enak-enak semua. Lain tak bali, lain tak makan. Bagaimana perasaan anak-anak kita terhadap kegiatan hari ini?
Oh, sangat senang sekali. Dia sangat gembira sekali dengan adanya kerjasama, kemudian makan-makan bersama. Itu sangat senang sekali. Pada kegiatan kita hari ini anak kelima dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi kelas 6 mewakili pada hari ini. Bagaimana kegiatan kelima ini menurut Khaira pada pagi hari ini? Saya senang sekali karena saya bisa belajar memasak dan bekerja sama. Bagaimana dengan hasilnya pada hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan dan harus Harus manis. Tentang kegiatan ini, apakah tercapai keinginan kerjasamanya dengan teman-temannya? tidak harus bekerja sama membuat pentol dan es. Terima kasih. Semoga kerjasamanya berjalan dengan baik untuk kedepannya dan bisa bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya.